Halo Bapak Ibu, kita bertemu lagi dalam video tutorial OASE. Sekarang kita akan belajar mengenai fitur membuat question kategori di OASE Unit. Bersama saya, Ketut Widya Purnawati. Yang pertama harus kita ketahui adalah fungsi question kategori. Jadi, question kategori ini berfungsi untuk mengelompokkan soal-soal yang memiliki bobot yang sama. Apabila soal-soal tersebut dikelompokkan, maka saat membuat kuis, kita menjadi lebih leluasa menentukan pertanyaan random tanpa khawatir akan berbedanya bobot soal yang didapat antara mahasiswa yang satu dengan yang lain. Pertanyaan random mengurangi resiko peserta kuis bekerja sama. Bagaimana cara membuatnya? Jadi di sini akan saya tunjukkan posisi fitur question kategori tersebut di OASE. Yang pertama kita harus mengklik course management, kemudian kita akan menemukan di sana question kategori. Question kategori ini terletak di bawah tulisan question bank di kotak yang berwarna biru ini. Apabila kita klik question kategori tersebut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah halaman tempat membuat question kategori. Disinilah kita akan memasukkan informasi yang diperlukan. Mari kita mencoba membuatnya. Pertama-tama, seperti biasa, kita harus login di OASE. Kita login melalui Udayana OAuth2. Jika menemukan tampilan seperti ini, kita tinggal klik continue. Kemudian karena tadi saya sudah login, jadi tampilannya langsung seperti ini. Kita pilih mata kuliah yang akan kita isi dengan question kategori. Jadi kita klik my course di sini. Kemudian saya akan pilih mata kuliah Chujokyu Bunpo. Sebelum kita lanjut, ingat harus turn editing on. Kita klik di sana. Kemudian kita klik course management di sini. Dan kita menemukan question kategori di sebelah sini. Ini adalah laman tempat question kategori. Jadi saya sebelumnya telah membuat sejumlah kategori. Dan sekarang kita akan berlatih membuat kategori. Kita lihat di bagian bawah, ini adalah tempat add kategori. Saya akan membuat kategori untuk soal-soal di bab 19. Jadi yang pertama kita harus klik dulu parent kategori. Parent kategori itu adalah kategori yang berada di atas kategori yang akan kita buat. Saya pilih di sini parent kategorinya adalah Chujokyu Bunpo kelas A. Nah, kategori yang kita akan buat, saya beri judul bab 19. Ini adalah kategori info. Kita bisa menuliskan infonya mengenai soal apa saja yang ada di sana, atau kita biarkan kosong juga tidak masalah. Di sini saya akan menulis infonya bab 19 adalah soal
soal yang berkaitan dengan materi di bab 19. ID number kita kosongkan saja. Kemudian kita tinggal klik add kategori. Nah, di sini kita lihat kategori kita yang baru saja kita buat sudah muncul bab 19. Nah, sekarang kita akan membuat kategori yang berada di bab 19. Jadi dalam bab 19 itu mungkin saja ada materi A, materi B, materi C. Mungkin di materi A kita ingin membuat 10 soal, materi B kita ingin membuat 10 soal, materi C mungkin kita akan membuat 10 soal, seperti itu. Jadi kita akan mengelompokkan soal-soal itu ke dalam 3 kategori lagi. Jadi untuk itu kita perlu membuat kategori yang baru. Kalau di pelajaran Chujoku Bumpo, saya bisa saja membagi kategorinya menjadi kategori partikel, kemudian kategori atarasi kotoba atau kosakata yang baru, dan kategori hyogeng atau ekspresi. Nah, yang harus kita ingat di sini parent kategori, karena tadi kita ingin soal yang akan kita buat itu, kategori yang baru kita buat itu berada di bab 19, maka parent kategorinya adalah bab 19. Kemudian di sini kategori yang kita buat misalnya partikel bab 19. Kategori info kita kosongkan saja, kemudian kita klik add kategori. Di sini Ibu Bapak lihat, ini bab 19, kemudian di sini sudah muncul partikel bab 19. Saya ingin menambahkan 2 kategori lagi di kategori bab 19 itu. Jadi saya klik lagi bab 19, kemudian saya buat kategori baru, kosakata bab 19. Kemudian saya klik add kategori lagi. Maka dia akan muncul seperti ini. Saya tambahkan 1 kategori lagi. Saya beri nama hyogeng bab 19. Ya, jangan lupa menyesuaikan dengan parent kategori. Karena di bab 19 saya pilih parent kategorinya bab 19. Saya klik add kategori. Nah, Bapak Ibu, kita sudah punya question kategori di sini. Jadi kalau kita membuat quiz untuk bab 19, kita bisa memilih soalnya dari ketiga kategori ini. Untuk caranya nanti kita akan belajar di materi mengenai menambahkan soal ke dalam quiz. Jadi kategori ini bisa kita buat sebelum kita membuat pertanyaan di question bank atau setelah kita membuat pertanyaan atau soal-soal di question bank. Jadi pilihannya terserah yang mana saja. Jadi kalau kita sebelum membuat pertanyaan di question bank kita sudah membuat kategori. Jadi saat membuat soal itu kita langsung bisa memasukkan ke kategori mana yang kita inginkan. Tapi apabila kita membuat kategori ini setelah kita membuat soal, maka nanti soal-soal itu kita masukkan ke dalam kategori yang kita inginkan. Jadi yang mana saja bisa dilakukan terlebih dahulu. Jadi materi kali ini sekian. Jadi kita hari ini belajar kali ini pada video ini kita belajar mengenai cara membuat question kategori.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai bertemu di tutorial berikutnya.